Mama, jangan peluk aku terlalu kencang. Jelek sekali, norak banget. Jelek dan norak. Pantas Hans dan putramu Jordan lebih suka Eunice. Mulai sekarang, Tante Yunis adalah ibuku. Dia memberikan kasih sayang yang tak pernah kudapat. Dia selalu mendampingiku dan mendukungku. Tapi kau hanya membiarkan mereka menindasku. Jordan, meski ibu lemah, kamu sudah menderita. Ibu sangat menyayangimu. Aku tak mau ibu yang lemah. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan Jordan menderita. Aku akan perlakukan dia lebih baik darimu. Jordan tak butuh ibu lemah dan materialis sepertimu. Jangan muncul lagi, Satpam usir dia. Jordan, ibu, lepaskan aku, kau. Aku Temi, Dewi Dunia Desain Fashion. Sudah memenangkan banyak penghargaan, tapi jadi ibu menyedihkan. Hans adalah raja finansial kota utara, punya kekuatan besar. Dia hindari wanita, tapi tertarik pada Eunice. Bahkan putranya kagum pada Eunice. Sedangkan aku, si pecundang, berakhir dengan nasib tragis. Halo, Ibu Jordan. Putramu sakiti anak lain di sekolah. Segera datang ke sini. Cepat, jangan buang waktu. Aku ciri-cirinya tidak buruk. Masih bisa diselamatkan. Jackson, kami ditindas. Kalian harus jelaskan ini. Ibu Jackson, jangan khawatir. Begitu Ibu Jordan datang, akan kubuat mereka minta maaf. Aku tak salah. Aku takkan minta maaf. Jordan, ibumu membesarkanmu sendirian. Jangan buat masalah. Mau ibumu membelamu. Dia pecundang sejati. Waktu Jackson pukul kamu, apa dia berkata apa-apa? Kau siapa? Ada luka lain? Kau ibuku. Jelas, Kau ibu Jordan. Terakhir jumpa, kau masih. masih pecundang yang bisa diintimidasi? Ibu Jordan, kau kurang ajar? Tak dengarkah tadi? Bukannya katanya anakku yang memukul, kenapa cuma anakku yang terluka? Jordan yang duluan mendorong Jackson. Jackson coba membela diri. Katakan, Ngapain cerita? Ibu cuma nangis suruh minta maaf. kalau tak bersalah, jangan minta maaf, ngerti? Tak kukira ibu mau bela aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Jackson sebut aku anak haram. Tuduh aku curi penghapusnya. Mengerti? Oh, jadi guru pilih kasih? Ibu Jackson kasih hadiah tepat, ya? Tami, jangan asal ngomong. Jordan yang duluan mendorong film pememenon.
Suruh Jackson minta maaf ke anakku, atau ku bunuh kau. Biaya pengobatan dan nutrisi anakmu, $10,000 cukup? Luka di wajah Jordan, sekitar 1 cm. Kulit anak-anak sensitif, kalau di wajahmu, bakal kukatakan 2 cm. Lalu ku bayar Yus 5.000. Cukup? Suruh Jackson minta maaf. Ngapa anakku harus minta maaf? Jackson tak berbohong. Ku beritahu, luka bukan bukti kebenaran. Benar, Tammy. Jordan memang punya sifat kasar. TK ini punya CCTV. Kita bisa lihat rekamannya untuk tahu kebenaran. Baik, mari kita periksa. Tammy masih sesantai dulu. Kali ini jangan minta maaf ke mereka. Kau anak haram tanpa ayah, makanya kau curi penghapus pemberian ayahku. Aku gebukin kau sampai mati. Stop, pukul aku. Karena faktanya sudah jelas, minta maaf. Kalau enggak, Nanti ku permalukan kau lagi. Beraninya ganggu anakku. Ayo pergi. Ibu Jackson, kamu baik-baik saja? jangan lari. Ku buat kau berlutut merengek. Aku akan lapor suamiku. Nanti kau pasti takut. Sayang, Jordan dan aku dipukuli. Siapa pelakunya? Tami, ibu tunggal yang kubilang. Dia mengurus anak sendirian, dia mudah diatasi. Jangan nangis sayang, serahkan padaku. Diam. Mau kemana? Aku mau cari ayahku. Jackson ngebully aku karena aku nggak punya ayah. Oh. Hei, jangan bergerak. Jangan gerak. Kasih uangnya. CEO. Kalau ku berikan, nenek sihir itu ambil. Ibu ambil setengah biaya. Hidupku tiap bulan. Hidup susah. Nenek sihir itu maksudku ibuku. HP ku rusak. Butuh yang baru. Nggak, uang ini buat cari, tak boleh dipakai. Kalau minta uang lagi, aku kabur dari rumah. Silahkan, mau kemana? Anak itu mirip banget CEO waktu muda. Anak itu Diam. Aku nggak enak badan. Kasih uang buat periksa dokter. Cuma sakit ringan, ngapain diobatin? Lupakan, pergi. Hei Temi, stop. Dasar anak tak tahu. Untung. wanita ini durhaka. Tami, kenapa kamu sudah tidak memberinya uang lagi? Dia menghisap darahku, memberi makan seluruh keluarganya. Aku takkan melakukannya. Ikutlah denganku. Kemana? Aku mengajakmu ke ayahmu. Dalam ceritanya, pemeran utama pria memperlakukan anaknya baik, bahkan ibu tiri berusaha keras menyenangkan Jordan. Saat ini aku tak punya uang, tinggal bersamaku, hanya membawa penderitaan baginya. Nomor plat mobil Hans. Kenapa kita di sini? Untuk menemui ayahmu. Ayo pergi. Kamu merusak ponselku, ganti rugi. Jadi kamu berpura-pura jadi orang tua untuk menipu uang? Akan kuantarkan ke kantor polisi. Lupakan saja, aku tak mau berdebat. Lupakan apa? Mencoba menipuku? Akan kuhadapi kamu. Kutendang sampai mati. Dasar sampah tak bermoral. Sampah masyarakat. Tendang sampai mati. Itu ayahmu. Panggil dia. Itu ayahmu. Panggil dia. Itu mustahil ayahku.
Kata nenek, ayah kerja di proyek bangunan. Dia takkan mampu beli mobil mewah seperti itu. Ayahmu bukan orang miskin, dia Hans George, CEO George Group. Temanku bilang ayahnya Ultraman. Tapi Ultraman itu fiktif, semuanya bohong. Kamu, Hei, tak boleh lewat kalau tak bayar. lepaskan. CEO, dia sengaja tabrak kakek untuk menarik perhatianmu. Kurang ajar. Iya, kampungan sekali. Panggil satpam usir dia. Lepaskan, Hans George. Biasanya di drama, pemeran pria akan tatap pemeran wanita lama-lama, lalu teriak, berhenti. Aku lupa, aku hanya figuran. Inilah nasibku. Ayahmu kerja di perusahaan ini. Bawa laporan DNA-mu, tunggu dia pulang kerja. Apa ibu akan tinggalkan aku? Kenapa bicara begitu? Kemarilah. Ibu tak punya sebanyak ayah. Mulai sekarang, apapun yang kamu mau, minta saja padanya. Dia pasti kasih. Temi, aku tak mau cari ayah lagi. Hei kau. CEO, Anda sangat menarik. Dia sampai kejar kemari. Ayo pergi. Hans George, berhenti. Hei. Apa kau tidak mau akui anakmu? Tahu penipuan 3 tahun lalu? Banyak CEO dapat foto editan di inbox mereka, tapi tak ada yang berani kirim ke CEO kita. Tahu kenapa? Karena CEO kita dikenal bersih, tak pernah sentuh perempuan. Jangan main-main denganku. Fitnah itu bisa kena hukum. Tahun lalu di Sungai Tua. Seseorang pakai baju merah. 6 tahun lalu, aku memang berhubungan dengan perempuan di sana. Jangan-jangan orang di depan ini? Aku punya bukti DNA. Ternyata kamu ayahnya. Baiklah. Ini anakmu. Aku menyerahkannya padamu. Dia ayahmu. Mama selalu tepati janji. Jaga baik-baik dirimu. Hans, dengar. DNA juga bisa dipalsukan. Ulangi tesnya. Hasilnya harus siap siang ini. Masuk akal. Akan kusiapkan sekarang. Masuk mobil dulu. Oh, Pak, hasilnya sudah keluar. Sudah saya kirim ke ponsel Bapak. Dia benar anakku. aku tak mengerti ini. Aku ayahmu. Yah, ayah, aku bikin Temi marah. Bisa bantu aku minta maaf? Berikan kontaknya. Kau sudah konfirmasi Jordan anakmu, kan? Besok pagi di Water Bay. Mari bertemu. Baik. Mama, Jordan, masuk dan siapkan barangmu. Sebentar lagi kau pergi dengan ayahmu. Mari bicara. Nilai-nilaimu kacau dan kau sangat lemah. Jordan dibully anak lain di TK, tapi kau diam saja. Jika tetap bersamamu, dia akan hancur. Mulai sekarang aku yang urus. Hanya dengan bimbinganku nilai-nilainya akan benar. Jordan akan tinggal bersamamu mulai sekarang. Tapi aku mau jenguk 2 hari tiap bulan. Jika Jordan mau datang, antarkan. Jika tidak, lupakan. Inilah Piman juta. Anggap sebagai ganti rugi. Baik, terima kasih. Akan kusimpan untuk masa depan Jordan. Sudah kuduga kau serakah. Memperlakukan anak seperti mesin uang. Jika ada permintaan lain, katakan. Ada satu permintaan lagi. Sangat serakah. Dia banyak menderita selama bersamaku. Berbuat baiklah padanya. Itu saja.
Ya. Ayo pergi. Aku antar kamu keluar. Aku tak mau pergi. Jika Mama minta tinggal, aku akan tetap. Sayang, aku sudah tahu. Temi dan si brengsek kecil tinggal di sini. Berani-beraninya ganggu istriku, akan kubunuh mereka. Ayo berangkat. Ada yang meneleponmu. Dari si nenek sihir itu, aku tak mau angkat. Pasti mau minta uang lagi. Nenek sihir, siapa itu? Kenapa dia minta uang padamu? Nenek sihir itu nenekku. Dia selalu suruh Mama menyerahkan banyak uang untuk keluarga, lalu dipakai main mahjong. Kalau kalah, marah-marah ke kita. Dia panggilku anak haram. Aku tak enak badan bulan ini. Kasih uang untuk berobat. Ini ringan saja, tak perlu diobati. Sudah, ayo pergi. Hei Temi, berdiri di situ. Dasar jalang. Pak, meski kami curiga pada Temi, ada hal yang harus kusampaikan. Apa itu? Pria tua yang dipukul Temi lalu sebenarnya pemuda yang menyamar, penipu yang pura-pura kecelakaan, sudah ditangkap polisi. Kenapa baru sekarang diberitahu? Kukira ini tidak terlalu penting. Jadi kau anggap Mama orang jahat, pantasan tak mau bantu aku membujuknya. Aku mohon, tapi ibumu tak mau. Oh, sekarang aku paham. Ayah memang tidak berguna. Tami memperlakukanmu buruk. Kenapa masih ingin bersamanya? Itu tak benar. Mama baik padaku. Aku tak akan pergi. Aku akan kembali padanya. Ibumu ambil 5 juta dolar dan menyerahkanmu. Ini, ambil kembali. Bukankah ini kartu yang kuberi Temi? Kenapa ada padamu? 5 juta dolar itu uang jaminan Mama. Kata Mama jangan sampai ayah tahu. Jika ayah tak baik padaku, aku akan ambil uang ini dan kembali. Mama sampai berkelahi dengan Ibu Jackson. Mukanya sampai babak belur dipukul Mama. Ibu Jackson ancam akan kejar Mama. Jackson itu siapa? Anak yang nakal di TK aku. Baru saja kulihat orang tuanya. Pria gemuk di gerbang kompleks tadi. Itu ayah Jackson. Waduh, kita harus segera kembali. Jordan datang lagi. Kenapa kau tak tegak? Suamiku, itu dia. Apa yang kalian lakukan? Hei, kalian mau apa? Sayang, dialah yang mengganggu aku dan Jackson. Lihat rambutku sampai rontok segini. Dia pelakunya. Jangan berlagak korban di sini. Kamu yang mulai ganggu anakku. Dia kan anak haram. Memangnya kenapa kalau ku ganggu? Jaga mulut kotormu. Anakku punya ayah. Ayahnya dari mana lagi? Yang pengemis di kompleks itu? Hei, si bajingan itu sekarang di mana? Cari bapak pengemisnya ya. Diam kau. Kau masuk paksa ke rumah kami begini. Aku bisa lapor polisi. Lapor polisi, kalau takut sudah tidak datang. Kau tahu suamiku siapa? Dia jagoan daerah sini. Polisi dan preman pun tunduk padanya. Ini negara hukum. Negara hukum, mari kita lihat keadilan hari ini. Tangkap dia. Kau. Diari Tumbuh Jordan, ini apaan sih? Kembalikan. Pergi sana. Ini barang berharga buatmu ya. Tidak.
Puas sekarang? Wanita gila, lepaskan istriku. Kau ibu tunggal, sumpah akan kubunuh kalian. Akan kumasukkan ke koper dan kubuang ke hutan belantara. Tak ada yang tahu kalian hilang. Cepat juga engkau menghindar. Ya, mari kita lihat berapa kali lagi. Jika kau pergi sekarang, aku tak akan mengejarmu lagi. Mengejar apa? Dengan tubuh kecil anakmu. Aku akan ke TK tempat tubuh anak harammu itu. Anakku bukan haram. Dia punya ayah. Dia sudah bertemu ayahnya. Sayang berhenti bicara dan langsung. Jangan mendekat. Aku tidak sendirian lagi. Aku punya suami. Kami menikah lagi. Dia akan segera kembali. Suamiku Hans, CEO. Hans? Ya, Suamimu Hans? Hans yang akhirnya mau bekerja denganku beberapa hari. Sayang, dia mempermainkanmu. Kalau suaminya benar Hans, mana mungkin dia biarkan dibully begini? Jadi suamimu Hans? Wah, aku takut sekali. Hahaha, lepaskan aku. Kau kira aku tak pernah lihat Hans? Dia masih lajang. Mana mungkin dia mau denganmu? Aku pernah lihat orang tak tahu sekutu malu, tapi tak separah kau. Berani-beraninya kau libatkan CEO. ayah anakku benar-benar Hans. Jika kau sakiti dia, dia tak akan membiarkanmu. Sayang, serahkan dia padamu. Sialan, tadi berani bersikap sombong, teruskan gaya kuatmu itu. Kalau suamimu benar Hans, suruh dia datang menyelamatkanmu. Suruh suamimu bunuh aku, suruh Hans datang bunuh aku. Mau mati? Pergi sana. Siapa kau? Berani-beraninya kau sentuh ibu anakku. Sayang, Bukannya kau bilang dia janda? Siapa pria ini? pantasan berdandan seksi, ternyata selingkuh dengan pria. Jadi cuma playboy ya. Dengarkan baik-baik. Jangan cari masalah denganku. Pergi sekarang. Jangan hina ibuku. Kurang ajar aku. Kau biarkan mereka hina anakmu. Dia juga anakmu. Sudah, aku bukan datang untuk lihat kalian mesra. Tak peduli siapa kau. Jika ikut campur urusanku, kau juga kubuat babak belur. Sampah tak berguna. Cepat panggil Simon. Kau kenal Simon dari Sapphire Constructions, dia punya koneksi. Dia kenal Hans, CEO George Group. Satu kata darinya, kau masuk daftar hitam. Tak ada yang mau mempekerjamu di North City. Hari ini kau pukul aku. Saat dia datang, dia akan membalas dendamku. Kau akan dalam masalah besar. Takut sekarang? Bagaimana dia bisa kenal Simon? Jangan ngomong sembarangan. Panggil Simon ke sini untuk menghajarnya. Hei Simon, aku dan pacarku dipukuli. Sana selamatkan kami. Kasih tahu namanya, aku yang urus. Tami, Simon, dia tinggal di tempat bawah naungan perusahaanmu. Cari informasi lengkapnya. Aku akan suruh semua perusahaan besar blacklist mereka. Pastikan tak ada perumahan yang mau sewakan ke mereka. Oh iya, ada juga seorang pria. Namamu siapa? Hans George. Katanya namanya Hans. Wakau-kawak, berani-beraninya pura-pura jadi CEO. Hans, wakau-kawak. Dia benar-benar nekat, berani menghina CEO. Aku sedang menuju sana. Bagus, temanku sedang datang. Sebentar lagi, kau akan diusir. Mulai sekarang, tak ada perusahaan yang mau mempekerjamu. Tak ada yang mau menyewakan tempat padamu. Simon, dia yang... Simon, Kalian buta ya? Dia adalah Hans, CEO George Group. masa iya dia Hans? Orang ini beneran Hans. Ku bacok kau sampai mati, bodoh. Sujud sekarang. Minta maaf ke CEO. CEO, maafkan saya. Maaf sudah mengganggu. Kalian bukan menggangguku, tapi anakku dan ibunya. Mereka beneran istri dan anakmu. Kau beneran ayah Jordan? Aku sakiti istri dan anak Hans.
Nyonya George, maafkan kami. Keamanan kami yang gagal. Kami biarkan preman masuk dan mengganggumu. Kami akan perketat keamanan. Tapi katanya mereka kenalmu. Gedung ini milik perusahaanmu. Kau mau mengusir kami? Suruh semua pemilik kos di utara menolak menyewakan ke kami. Tolong aku. Masa aku kenal mereka? CEO. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Dia cuma gigolo. Masa iya dia CEO? Diam. Dia menyebarku anak haram, menghina ibu juga. Ayah, kalau ayah lelaki sejati, belalah ibu. Anakku anak haram? Itu salah paham, Mbak. Pak CEO, tolong lepaskan masalah ini. Kalian suka memblacklist orang? Akan kubuat kalian merasakannya sendiri. Bu, rumah kita dirusak. Cepat pulang. Barang-barang kita dilempar keluar. Tuan Larry, ada masalah. Semua pemegang saham menarik diri. Utang kita mencapai miliaran. Sayang, Ibu Jordan, tidak. Nyonya Tami, kasihanilah kami. Aku sudah minta dilepaskan. Kau lepaskan aku. Aku sudah telepon polisi. Siap-siap saja kalian. Tidak. Hei, apa yang dilakukan Satpam? Cepat seret mereka keluar. Bawa ke kantor polisi. Sayang. Cepat. Kalian ngapain? Nah, aduh. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Simon, Pak CEO, saya... Terima saja, Simon. Mungkin ini baik. Kita menawar sukses. Halo, Tuan Simon, kita gagal menawar grup George. Mereka tarik kembali investasi 300 juta. apa? Pak CEO, kenapa? Saya tak sakiti Nyonya atau Tuan Muda. Karena kau dukung Steve. Aku harus tuntut kalian juga. Masih belum pergi? Mau dihukum lagi? Pria yang sangat bijaksana. Sikap khas CEO. Mengesankan. Memang pantas jadi pemeran utama. Dia punya prinsip benar salah. Kau ibu anakku. Aku tak bisa diam saja. Tapi Nyonya George bukanlah dirimu. Rupanya pujianku terlalu cepat. Foto-foto ini sangat detail. Tammy membesarkan Jordan dengan baik. Dia pasti sangat menyayangi Jordan. Kamu suka anjing? Jordan pulang sama ayah. Rumah sedang berantakan. Aku harus membereskan. Aku tak punya waktu untukmu. Aku tidak mau pergi. Ayah, Tami ketakutan. Aku ingin temani dia. Tempat ini terlalu berantakan dan tidak aman. Setelah Tammy bersihkan rumah, aku akan jemput lagi. Bu, lihat ayah kasih ini. Ada 500.000 di dalamnya. Passwordnya tanggal lahirku. Sepertinya aku salah sangka. Dia hanya menganggap Jordan alat cari uang. Bu, kita bisa beli rumah sekarang. Jordan, pemberian ayah itu milikmu. Aku tak bisa pakai. Aku akan belikan rumah lain. Jangan berpikir untuk memanfaatkan. Jordan cari keuntungan. Ayo pergi. Hei, jelaskan maksudmu. Maksudmu apa? Pikiranmu kotor. Kamu. Berhenti. Bereskan.
Halo, apakah ini pabrik kain? Aku akan datang melihat. Oke, Baiklah, aku segera ke sana. Aku terluka. Selamatkan aku. Tunggu aku. Hans, di mana Jordan? Kenapa dia bisa terluka? Apa? Ibu, aku di sini. Bukankah kau bilang terluka? Kau terlihat baik-baik saja. Kau berbohong lagi. Ibu, aku belum terbiasa tinggal di sini. Jangan salahkan dia dulu, biar aku bicara padamu. Ini salahku. Jadi, dia sangat bergantung padamu. Jika dia percaya padamu, dia juga akan mengandalkanmu. Bagaimana cara mendapatkan kepercayaannya? Jordan itu masih anak-anak. Anak-anak suka hal sederhana. Apapun yang dia suka, belikan saja untuknya. Kau suka anjing? Dia suka anjing. Ya. Ini kartu Jordan. Aku takut dia akan kehilangannya. Aku akan menitipkannya padamu. Nona Tami. Aku bersikap kasar kemarin. Aku menyinggungmu. Maafkan aku. Kuharap kau bisa memaafkanku. Asalkan kau menyadari kesalahanmu, jangan biarkan itu terjadi lagi. Mari kita lupakan saja. Jordan, bukankah kau selalu ingin anak anjing? Pergi ganti bajumu. Ayah akan mengajakmu membeli anak anjing. Hore, kita akan mendapatkan anak anjing. Dia hanya sebahagia ini saat melihatmu. Kenapa ayah pergi denganku, bukan ibu? Aku tidak ikut. Aku tidak mau itu. Aku mau ibu. Aku mau Temi. Aku mau Temi. Kau pergi dengannya. Jordan ingin ibunya ada di sana. Aku ada urusan. Aku sibuk hari ini. Aku harus memilih kain dari Mal. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun, Jordan. Ayah, katakan sesuatu untukku. Kau tidak boleh benar-benar tidak berguna. George Group punya bisnis fashion. Kau bisa memilih kain dari pabrik. Pilihan di sana lebih lengkap dari Mal. Pergi dengan Jordan, membeli anak anjing, lalu pergi pilih kainnya. Jika George Group tidak memiliki kain yang kuinginkan, pabrik lain juga tidak akan punya. Meski aku ingin mandiri, jika aku punya koneksi, kenapa tidak menggunakannya? Baiklah. Hore. Jordan, pilih anak anjing yang membuatmu terhubung. Aku anak anjing kecil bermata bulat. Ibu, apakah ini anak anjing bermata bulat yang ibu sebut? Bukankah matanya sangat bulat? Ya benar. Hans. Bukankah kamu takut anjing? Lalu kenapa kamu di sini? Dia takut anjing. Itu anakku, Jordan. Tidak mungkin kamu takut anjing. Anakmu, sejak kapan kamu punya anak? Kamu tidak punya anak. Kenapa aku harus menjelaskan semuanya padamu? Jadi kamu pacarnya Hans, ibu dari anak itu? Tidak, bukan aku. Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Hanya Matre yang ingin membesarkan anaknya. Tidak bisa dibandingkan dengan Yunis sama sekali. Hai, saya Karl Frost. Jika kamu tertarik, kita bisa pergi melihat pameran seni bersama. Karl, teman Hans, dia pikir Tami adalah seorang matre. Dia menggodanya dan mempermainkannya, mengejeknya bersama Yunis. Keberadaannya hanya untuk menyoroti betapa dicintainya Yunis. Kalau Temi, bahkan anjing pun menghindarinya.
Sampah seperti ini berani bersaing dengan Yunis. Begitu aku mendapatkanmu, aku akan merobek topeng palsumu dan menghancurkanmu. Kau... Sekarang kamu berpikir tentang cara merayuku, memanfaatkanku, mempermainkanku, lalu membuangku, mempermalukanku. Bagaimana kamu? Apa yang kamu lakukan? Dasar mesum bau dengan niat buruk. Jauhi aku. Juga, aku tidak tertarik pada Hans. Jadi, jangan menyeretku ke urusanmu dengannya. Kamu, Dia ibu dari anakku. Tunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Hans, kamu baik-baik saja. Minta maaf padanya. Maaf, Tami, aku buta. Lihat itu, cara orang di sekitar suamimu memperlakukanmu tergantung pada bagaimana suamimu memperlakukanmu. Sekarang anak anjingnya sudah dipilih, bawa Jordan pulang, aku harus pergi memilih kain. Kamu tidak ikut denganku untuk membuat rumah anjing? Aku ada urusan. Begitu kamu menyelesaikan pekerjaanmu, kita akan membuat rumah anjing bersama. Kami akan ikut memilih kain. Begitu selesai, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu dan Jordan kembali ke rumahku untuk membuat rumah anjing. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan kembali bersamamu. Aku tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Tapi, oke. Ibumu setuju. Ayo pergi. Senang punya anak dan dirimu. Kamu bilang apa? Tidak, kamu salah dengar. Beri nama anak anjingmu. Gami. Ide bagus. Hai, aku Yunis. Aku di sini untuk menemui Hans. Yunis, gadis populer itu. Yunis menyukai Hans selama 10 tahun. Dia belajar desain fashion di luar negeri. Dia pulang dengan berseri-seri. Hans benar-benar terpikat padanya. Bukankah dia muncul setelah 6 bulan? Kenapa dia di sini lebih awal? Hans tidak pernah berinteraksi dengan wanita. Kenapa tiba-tiba ada pembantu di rumahnya? Pembantu? Aku? Sepertinya Hans banyak berubah. Dia bisa berinteraksi dengan wanita sekarang. Hans sang CEO seharusnya alergi wanita kecuali Yunis. Dia pasti istimewa. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ayo cepat main denganku dan anjingnya. Halo, apakah ini putramu? Ada apa? Begini. Hans sangat benci anak-anak. Jika dia melihatmu membawa anak ke kantor, dia akan langsung memecatmu. Kamu akan kehilangan pekerjaan ini. Sebaiknya kau bawa putramu dan pergi sebelum dia kembali. Aku tidak akan memberitahunya. Apa kau yakin Hans benci anak-anak? Tentu saja. Aku kenal dia sejak kecil. Aku tahu segalanya tentang dia. Apa yang kau lakukan? Sudah cukup buruk bahwa kau membawa anak ke kantor, tapi kau juga membawa anjing. Cepat buang anjing itu sebelum Hans kembali. Bersihkan ruang tamu, jangan tinggalkan jejak. Berikan anjingnya padaku, jangan sentuh gamiku. Jordan, kamu baik-baik saja? Kau, anak pembantu, berani merebut sesuatu dariku? Aku terlalu sopan padamu tadi. Jangan lempar Gami akan jatuh dan mati. Itu akan sangat sakit. Meskipun anjing itu lucu, aku hanya bisa membunuhnya demi keamanan Hans. Aku tidak punya pilihan. Oh binatang, apa yang kau gonggong? Terus menggonggong, ku buat sup kau. Justru kau yang seperti binatang. Kenapa kau menggonggong? Maaf. Demi keselamatan Hans, aku harus jadi penjahat. Berani sentuh Gomi lagi. Kubuang kau dari sini. Ini demi kebaikanmu. Jika kau pelihara anjing itu, kau tak bisa tinggal di sini lagi. Kau pikir kau siapa?
Demi kebaikanku, Kau lupa siapa dirimu? Kau pikir kau pemiliknya sekarang? Ini keluarga George. Ini bukan rumahmu, pelayan. Tahu diri kau. lantas kau siapa berani membentakku? Nyonya keluarga George. Hanya aku wanita dekat Hans. Aku calon nyonya di sini. Kau cuma pelayan. Oke, suruh Hans pecat aku. Tidak tahu terima kasih. Ku bunuh anjing itu sekarang. Berani sentuh Gami lagi? Ku bilang ayah pukul engkau. Ayah pernah pukul ayah Jackson. Ayahku hebat. Ayahmu memang hebat, tapi hebatkah dari Hans? Ayahmu hormat pada Hans, tunduk, rendah hati. Derajat tak bisa dilampaui. Derajat apa yang tak bisa? Batas kelas apa yang tak bisa dilanggar? Aku mempertaruhkan nyawaku di sini. Pemeran utama pria dan wanita telah bertemu, semuanya sudah siap. Hans, kau sudah kembali. Lama tak berjumpa. Batas kelas apa yang tak bisa dilanggar? Aku tahu tak mudah bagi kami membawa anak, tetap bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Aku sungguh kasihan padanya, ibu yang hebat. Tapi kau benci anak-anak dan alergi anjing. Jadi kupikir sebelum kau kembali, akan kusuruh mereka diam-diam mengusir anjingnya. Dan dia... Bekas di wajahmu. Dia yang melakukannya. Apa dia akan marah padaku karena Eunice? Aku hanya karakter pendukung kecil, tak ada artinya di depan pemeran utama wanita. Jangan salahkan dia. Biarkan dia mengusir anjingnya. Kedepannya, jangan bawa anak kerja lagi. Kenapa kau pukul dia? Dia hanya panik lalu bertindak gegabah. Jangan pecat dia. Dia perlu menghidupi anaknya. Dia sangat butuh pekerjaan ini. Aku bertanya padanya, bukan padamu. Hans, dia sangat butuh pekerjaan ini. Kalau tidak, mana mungkin dia sembunyi bawa anak kerja? Tahu kau benci anak-anak. Aku bertanya padamu. Kenapa dia mau melempar Gami sampai mati? Gumi, Dia tak cuma mau bunuh Gami, tapi hampir bunuh anakmu. Anak? kau terluka. Aku baik-baik saja. Dia cuman mendorongku sedikit, tapi dia tendang Gami. Siapa suruh kau sentuh anakku? Dia anakmu. Kapan kau punya anak? Tak perlu kujelaskan kapan punya anak padamu. Lalu bagaimana dengannya? Dia ibu dari anakku. Maaf, aku tak tahu mereka. Minta maaf pada Jordan dan Tammy. Jordan, aku minta maaf. Papamu alergi anjing. Alergi parah bisa sebabkan sesak napas. Aku khawatirkan keselamatannya. Jadi aku ingin mengusir anjingmu. Bisa maafkan aku? Tergantung dirimu. Awalnya, Jordan sudah pilih Eunice menjadi ibu tirinya. Tammy, aku minta maaf. Tapi saya ingatkan baik-baik. Anjing mungkin lucu. Tapi kau punya anak dengan Hans. Kau tak tahu Hans. Alergi anjing. Kau alergi anjing? Tak pernah kau beritahu. Saat kita beli anjingnya, dia menjaga jarak. Mungkinkah? Tammy, kau tak peduli Hans sama sekali. Kalian sudah menikah. Kau tak tahu dia alergi anjing. Tunggu dulu, Hans dan aku tak menikah. Apa maksudmu? Jangan salah paham. Kami tak sengaja punya anak bersama. Aku takkan pernah menikahinya dan tak akan mengganggu kalian. Kau dan dia bersama. Jadi, Aku yang beli anjingnya. Saya tidak alergi. tidak mungkin. Waktu kecil dulu, kamu selalu pingsan lihat anjing. Saya dulu takut anjing. Dulu saya penakut dan suka pingsan. Sekarang Jordan suka anjing. Saya bisa lawan ketakutan itu. Ayah, tadi keren banget. Maaf, saya tidak tahu kamu beli anjingnya. Saya tidak tahu kamu tidak alergi. Saya berlebihan soal ini. Dia benar-benar pemeran utama wanita. Reaksinya cepat sekali. Apapun yang dia katakan, dia percaya. Siapapun yang beli anjing atau saya alergi, jangan bertingkah seperti nyonya rumah. Mengerti? Hei, kamu tidak apa-apa? Apa? Ini tidak sesuai dengan alur cerita. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Biar saya lihat. Hehehe. Hans, kenapa kamu menyentuhnya?
Saya tidak mengambil kesempatan, dia yang mulai duluan. Ini salah saya. Kamu tahu Hans tidak suka wanita, tapi malah mendekatinya. Apa maumu? Itu tidak benar. Kalau ayah tidak suka wanita, bagaimana saya bisa ada? Saya benar-benar tidak mendekatinya. Nyonya Yunis, kita tidak dekat. Jangan sok kenal dekat. Hans, kamu tidak pernah bicara begitu. Apa karena dia? Hans, Tidakkah sikap saya sudah jelas? Nona Tami, bisa bicara berdua sebentar? Nona Tami, pekerjaanmu apa? Saya tidak bekerja. Kamu sudah punya anak dengan Hans, tapi dia tidak mau menikahimu. Kira punya anak darinya, bisa naikkan statusmu? Lalu kenapa kalau iya? Coba sendiri punya anak, mungkin statusmu juga naik. Keluarga George sangat terhormat. Mereka tidak akan izinkan kamu jadi istri Hans. Demi kebaikanmu, saya ingatkan, jangan dekat-dekat Hans. Nenek Hans dan saudarinya Cheryl sangat suka Yunis. Mereka ingin jodohkan Hans dengannya. Sepertinya kamu tahu, meski sudah punya anak, tetap tidak bisa masuk keluarga George. Anakmu sangat lucu. Aku sangat menyukainya. Mulai sekarang, aku akan menjalin hubungan baik dengannya. Hans, aku pulang dulu. Jordan, sekarang aku tahu kau suka anak anjing. Lain kali, kubawakan lagi ya. Temi, Dalam alur cerita aslinya, Yunis mencoba merebut Jordan dengan memberinya anak-anak anjing. Jordan pun perlahan menerima Yunis dan mulai menjauh dariku. aku hanya mau Gami karena Gami hadiah ayah dan ibu. Tak apa, kita bisa pelihara Gumi. Tambah beberapa ekor lagi, supaya dia punya teman. Sampai jumpa, Jordan. Tami, Ibu, apa yang kau lihat? Ayah memanggilmu tadi. Bukan apa-apa. Bu Jordan, amarah ibu di sekolah telah membuat kegaduhan. Harap datang ke sekolah besok. Gurumu menelpon, meminta kita ke sekolah. bolos sekolah itu perbuatan buruk. Besok pagi, ayah akan antar kau ke sekolah. Bisa tidak usah sekolah? Kau anakku, kalau tidak sekolah, bagaimana warisi perusahaan? Aku tak mau sekolah. Jordan. Ayah hitung sampai 3. Bangun. 3, Aku tak mau sekolah. 2. Hans, diam. Anak lain rajin sekolah semua. Hanya kau yang spesial. Tak sekolah bisa jadi apa? Jadi preman saja. Sekarang ke pintu. Merenung. Hans, apa maksudmu? Dulu tak pernah peduli Jordan. Sekarang ada masalah. Langsung pakai sikap patriarki untuk tekan dia. Kenapa tak cobakan ke orang lain? Mungkin karena tak mempan. Jadi unjuk kuasa di rumah. Pemanjaanmu hanya akan menjerumuskannya. Dia bukan membunuh atau membakar. Hanya tak mau sekolah. Itu kejahatan. Tak akan jadi noda hidupnya. Apa salahnya? Bila anakmu benci sekolah, yang penting cari tahu alasannya. Bukan paksa dengan otoritas ayah. Maafkan ayah. Ini pertama kalinya ayah jadi orang tua. Ayah tak tahu cara mengasuh anak. Ini juga pertama kali aku jadi anak. Maaf, tadi ayah terlalu emosi. Mau maafkan ayah? Lalu kenapa tak mau ke TK? Teman-teman suka menggangguku. Kalau aku tidak punya ayah. Bahkan guru TK pun tidak suka padaku. Kau dengar itu? Aku minta maaf. Besok, ayah akan menemanimu. Biarkan semua anak di TK tahu kalau kau punya ayah. Mengerti? Besok, mama juga harus ikut agar tak ada yang bilang Jordan tak punya ibu. Investor sekolah ini hari ini sendiri mengantar anaknya. Tetap semangat, anak-anak perhatikan juga. Jangan sampai ada perundungan. Temi, ibu yang ribut kemarin, hari ini juga datang. 2 hal ini bentrok hari ini. Bukannya itu akan canggung? Tapak apa? Enan Hans sedang sibuk. Dia tak akan peduli hal kecil begini. Hati-hati saja. Jangan sampai mereka bertemu. Iya, Kepsek. Sebenarnya siapa Ten Hans ini? Sudah datang. Berdiri tegak. Itu dia. Di sebelah sana. Oh, sudah kuduga. Tak mungkin mereka.
Halo. Kepala sekolah, kemarin kita berbicara via telepon. Aku bawa keponakan survei sekolah. Jika semuanya baik, kita bisa langsung proses pendaftaran. Bukannya kemarin dikatakan CEO-nya sendiri yang antar anak, kok sekarang jadi keponakan? Oh, nih kakak dan iparku tidak bisa datang, jadi mereka minta aku gantikan. Bener, CEO memang punya adik perempuan. Ingatanku mulai berkurang. Silakan, lewat sini. Bu Guru, Itu Jordan dan ibunya di sana. Suruh tunggu di ruangan dulu. Mengapa mereka di sini? Jangan-jangan CEO sudah tahu soal Ibu Jordan yang membuat masalah. Jangan khawatir. Kami sudah memutuskan mengeluarkan Jordan. Anak seperti itu, kami tak akan mengizinkannya tetap di TK kami. Hari ini mereka hanya akan mengisi dokumen keluar. Capsek, cara Bapak adil, saya jadi tenang. Akan saya titipkan keponakan ini. Baik. Bu Guru, Ayo ke ruangan. Tanda tangani. mundur sekarang? Maksudmu apa? Kalau anakmu berharga sekali, bawa saja ke TK yang lebih bagus. Sekolah kami tak bisa menampungmu hidup. Kau, Jordan tidak bersalah. Dasar apa kau usir dia? Kalau mau keluar, saya yang putuskan. Capsek sendiri yang memutuskan. Instruksinya, investor kami juga sudah. Siapapun kenalanmu, asal buat onar di sekolah, pasti dikeluarkan. Tenang, sudah kami keluarkan. Keponakanmu aman sekarang. Dengar, Capsek yang mengeluarkanmu. Aku tak bisa apa-apa. Tahu investor kami siapa. Satu perintah darinya. Bukan cuma TK kami, seluruh TK di Kota Utara. Kau tak boleh masuk. Kalau gitu, aku nggak mau. Ku cari ayah. Ayah punya kuasa. Jordan, diperlakukan semena-mena di sini. Berani-beraninya, salahkan dia segalanya. Tunggu sebentar. Jordan. Kau kenal mereka? Iya. Tammy, Jordan masih kecil. Jangan sering pindah-pindah TK. Nanti sulit dapat teman baik. Jordan, bicara sama aku. Kalau mau tetap di sini, aku akan membelamu. Aku juga nggak suka di sini. Ibumu terlalu lembab. Pindah TK pun, kau tetap akan dijahili. Mulai sekarang, aku lindungi kau. Tak ada yang ganggu lagi. Tapi ibumu banyak berbuat jahat. Jangan ikuti jejaknya, ya Bu. Dia minta ampun untukmu. Tak mau angguk setuju. Aku akan lindungi ibu dan anak. Ini bukan urusanmu. Ayahnya Jordan, katanya Jordan tak punya ayah. Aku juga tak tahu. Hans, kenapa kau di sini? Asyik sekali mengadu domba mereka. Kau salah paham. Tammy itu pendiam. Aku tak mau Jordan sengsara bersamanya. Jordan, apa kau sengsara dengan ibu? Nggak sama sekali. Ibu yang terbaik. Jordan sering ganti-ganti TK, sulit dapat teman nantinya. Kau kan kenal kakakku? Aku mau minta bantuan agar Jordan bisa tetap di sini. Tapi Tammy tak menghargai. Makanya aku bicara begitu. Ibu Jordan ricu di sekolah. Awalnya mau kami keluarkan. Bu George di sini kasihan melihat Jordan, jadi dia yang membela. Tak bisa bedakan baik buruk. Bu George, Anda juga. Mengapa bantu mereka? Mereka sama sekali tak hargai. Aku juga tak mau ucapan terima kasih. Aku hanya kasihan pada Jordan. Melihatnya seperti melihat anakku sendiri. Pantas Jordan akhirnya memanggil Eunice Mama. Dan si pemeran utama jatuh cinta padanya. Semangat ibu tiri yang begitu mulia. Aku takkan bisa menyaingi. Tapi apakah Jordan bisa tetap di sini? Masih tergantung pendapat kakak Eunice. Harap kalian semua pahami situasinya. Capsek, nama marga saya John, bukan George. Salah sebut berulang kali. Margamu bukan George, lalu kamu siapa? Kakak saya Ken John. Bukannya kemarin dia bicara denganmu? Astaga, aku salah. Kami seharusnya tidak menjemputmu. Yang seharusnya kami jemput Hans dari grup George dan anaknya. Apa masalahmu? Kamu kan orang biasa, tapi sok pura-pura. Jadi adik Mr. Hans. Bagaimana aku tahu orang yang kamu tunggu itu Hans? Kukira kau menjemputku? Anda salah sangka orang. Kenapa jadi salahku? Nona, aku memanggilmu Nyonya George selama di jalan, Kus. Tapi tak kau luruskan. Kalau bukan pura-pura, apalagi amse. Adikku Cheryl baru pulang beberapa hari lagi. Mana mungkin aku punya adik seperti kamu? Lalu dia itu? Usir mereka, Bu. Apa maksudmu, putra Mr. Hans? Capsek, sudah kuberitahu lewat telepon, CEO kami akan mengantar anaknya ke sekolah.
sekaligus inspeksi sekolah. Beginikah sambutan untuk Mr. Hans? Anda Mr. Hans, lalu dia itu. Putraku, Jordan. Ibu Jordan, maafkan kami Mas. Saya tak tahu Anda istri Mr. Hans. Andai tahu kami takkan... Hans, lebih baik pindahkan Jordan ke TK lain. Mr. Hans, saya benar-benar tak tahu Jordan putra Anda. Saat anak dibully, tak ada penyelidikan fakta, hanya mencari kambing hitam. Inikah yang disebut melindungi setiap anak? TK ini sepertinya tak layak terus beroperasi. Ayo pergi. Hei, Mr. Hans, tunggu Mr. Hans. Hans ternyata tak semenyebalkan dulu. Mama, diam-diam lihat papa. Tidak. Hans milik Yunis, aku tak seharusnya terlibat. Tammy, apa kamu salah paham tentangku? Tidak. Mama, jangan peluk aku terlalu kencang. Kain yang kupilih bisa diantar malam ini. Segera kirim bahan tekstil, Tammy, ke saya sekarang juga. Akan dikirim malam ini. Terima kasih. Kamu masih belum pergi? Aku mau tidur dengan ibu malam ini. Aku khawatir dengan Jordan di sini. Aku akan menemaninya. Mau menemaninya untuk apa? Hei. Kamu tidak perlu tinggal. Tinggal untuk apa? Kalian berdua pulang sekarang. Besok ada urusan yang harus kuselesaikan. Tidak ada waktu untuk menemani kalian. Ada acara apa besok? Aku ada kompetisi desain fashion. Jadi bahan tekstil yang kamu pilih untuk kompetisi desain fashion besok ya? Ya, Kompetisi besok diselenggarakan keluarga Georges. Dia sengaja memberitahuku. Mau minta bantuanku? Jordan, pulanglah dengan ayah. Aku harus istirahat hari ini. Datang tepat waktu untuk kompetisi besok. Dia terus membahas, kompetisi terus-menerus. Dia pasti ada maksud tertentu. Ini malam terakhirmu dengan Jordan. Mulai besok, walaupun mau tidur bersamanya, tidak akan ada kesempatan lagi. Malam ini aku tidur dengan ayah. Aku tidak akan ganggu ibu lagi. Besok pagi, aku akan suruh supir mengantarmu ke kompetisi. Biarkan Jordan menginap di sini. Baiklah kalau begitu. Kalau dia bagaimana? Dia juga menginap. Tentu tidak, dia akan pulang. Aku mau ayah juga menginap. Karena Jordan mau kamu tinggal, tinggallah. Ayah benar-benar tidak berguna. Selalu aku yang bantu ayah. Kapan ayah bisa menyamai Tammy? Kau anakku, itu tidak akan pernah berubah. Tapi Tammy takkan pernah jadi istriku. Mengerti? Tidak. Sudahlah, pergi main ke kamar. Ayah akan menyusul setelah mandi. Kompetisi desain fashion besok, Tammy akan berpartisipasi. Jangan memberinya keringanan hanya karena dia ibu Jordan. Kalau kemampuannya buruk, langsung didiskualifikasi.
Untuk memenangkan kompetisi desain, dia menyusup ke kamarku. Dia benar-benar nekat, sudah puas melihat. Tami berusaha dapatkan hati Hans masuk ke kamar mandi saat dia sedang mandi. Hans mengusirnya. Hans kira Tami mencari jalan pintas. Jadi di kompetisi besok, dia diskualifikasi di babak penyisihan. Maaf, Kit, aku tak tahu kamu sedang mandi. Jangan bergerak. Dia pikir aku mau menggoda dia. Apa dia akan mengeliminasiku besok? Jangan salah paham. Aku bawa ini untuk Jordan. Jordan sudah tidur, langsung saja bicara. Dia belum makan, dia pasti lapar. Berikan ini padanya. Hans, hei, Hans. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau. Tolong aku, akan kutanggung jawab. Ah, panas sekali. Kau makan apa? Dia sudah sering membantuku. Ku bantu dia sekali ini saja. Kita jadi berimbang setelah ini. Tami, akan kujaga tanggung jawab untukmu. Setelah aku meyakinkan keluarga George, aku akan bersamamu. Untuk kompetisi besok, jangan ikut campur. Kau lakukan semua ini hanya untuk kompetisi? Kupikir kau pasti mengira aku memakai trik ini untuk merayumu agar dapat perlakuan khusus darimu, ya kan? Bukan begitu? Lalu maukah kau melakukannya? Tidak. Kalau begitu selesai, karena kau tak mau membantuku, buat apa aku bersusah payah? Lagi pula, mari kita jelas-jelas, kau yang masuk kamarku. Ingat, Ada yang salah dengan susu itu. Tuan tak, susu itu untuk Jordan. Tidak mungkin ada apa-apa di dalamnya. Jadi untuk kompetisi, kau sampai memanfaatkan Jordan?
Walau aku juga bersalah, katakan saja permintaanmu. Untuk kompetisi besok, kuharap kau bisa adil. Jangan coba menjerumuskanku. Hanya itu? Lalu apalagi meminta kau memihakku? Maukah kau? Tidak. Kami. Kebetulan sekali. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini karena alasan yang sama. Apa profesi desain fashion semurah itu? Kau hanya ibu rumah tangga. Bagaimana bisa kau ikut campur? Kompetisi ini tidak begitu berharga. Aku coba-coba saja. Kalau begitu, sampai jumpa di kompetisi. Kamu tak akan dapat kesempatan. Dengan kemampuanmu, kau akan tersingkir di babak penyisihan. Hans salah satu investor. Dia benci yang mengandalkan koneksinya. Selama Hans masih di sini, kau tak akan bisa lolos. Eunice mulai terkenal lewat kompetisi ini. Sebagai sponsor, Hans beri suara penentu ke Eunice. Hubungan mereka mulai dari situ. Tapi aku tak akan menyerah. Hei, kamu masih seperti anak kecil? Apa kamu salah satu juri hari ini? Ya, kompetisi hari ini akan disiarkan langsung. Nah, kamu harus berikan yang terbaik. Aku berharap banyak padamu. Ah iya, kau kenal semua juri? Siapa saja mereka? Sebentar lagi kau tahu. Sampai jumpa di kompetisi. Aku pergi dulu. Halo, Nona Fani. 2 hari lalu makan malam dengan ayahmu, fokus ke kompetisi, jangan sampai pikiranmu melantur. Kompetisi ini sangat bergengsi. 4 legenda dunia desain hadir. Jika menang Ko Bindi, kau bisa bekerja dengan keempat master, masa depanmu tak terbatas. Bisa bekerja sama dengan 4 legenda, mimpi banyak desainer. Mari kita beri tepuk tangan untuk 8 kontestan pilihan yang lolos seleksi ketat daring. Kontestan pertama, Eunice. Kontestan kedua, Semi. Kontestan ketiga, Denise. Kontestan keempat, Nancy. Para master tersenyum padaku. Omong kosong, mereka tersenyum ke Eunice. Mari kita sambut kontestan terakhir, Tammy. Dia juga lolos. Kita mulai babak final kedua. Para kontestan harus dalam 2 jam mendesain busana bertema kasih ibu. Para juri semuanya kenalan saya. Mereka tak akan memilihmu. Lagi pula, aku belajar desain di luar negeri. Kamu tak mungkin menang. Adu argumen yang berbobot. Jangan asal ngomong. Hei, lihat, juri-juri itu tersenyum ke Eunice. Ngapain juga saingin dia? Ya, bener juga. Eunice 10 tahun belajar desain di luar negeri. Kita tak bisa lawan lulusan luar negeri. Kalau urusan fashion, mereka masih lebih unggul. Jangan bicara sembarangan. Lomba belum dimulai. Mama muncul di TV. Mama terlihat cantik sekali. Mau kemana? Aku mau menyemangati Mama. Aku sudah membantumu tadi malam, tapi tetap gagal dapat perhatian Mama. Dasar payah. Kamu yang bantu tadi malam? Aku nggak tahu.
Aku selesai. Yang penting dalam kompetisi adalah pola pikir. Tanpa mental yang benar, kamu tak akan masuk final. Yunis 10 tahun belajar desain di luar negeri. Dasar pengetahuannya kuat, konsep kreatifnya juga luar biasa. Hasilnya sudah jelas. Yunis berada di level yang berbeda dengan peserta lain, seperti strike baseball. Ada yang terlalu gugup, ada yang terlalu santai. Hei, Bu Temi, apa dia malas-malasan karena sudah pasrah kalah? Jangan gugup, kita sudah berusaha keras. Jangan menyerah sampai detik terakhir. Terima kasih. Kita bisa lihat Yunis sudah menyelesaikan desainnya. Dia bahkan membantu lawannya. Di arena mereka bersaing, tapi di luar sana mereka akan jadi teman. Yunis, Dia tahu cara memenangkan hati penonton. aku selesai. Aku juga selesai. Selain Tami, semua kontestan lainnya sudah menyelesaikan desain. Waktu tinggal sedikit, tersisa 20 detik lagi. Mari kita hitung mundur bersama. 20, 19, 19, 17. Temi, kamu kalah. Yunis pasti akan menang. Yunis selalu yang paling konsisten. Saat audisi terbuka, aku lihat karya Tami di internet, benar-benar menakjubkan. Kurasa Tami tak akan menyerah mudah. Tami, jangan menyerah. 3, 2. Aku selesai. Wah, apa itu? Baru pertama kali lihat karya Temi, sangat terkesima. Yang norak akan bisa lawan. Dasar kuat Yunis. Jahitan Temi berantakan dan polanya tidak rapi. Kenapa kamu tidak ikut kompetisi saja? Juri belum berkata apa-apa, tapi kamu sudah mengkritik di sini. Para juri semua kenal aku. Kesan pertama itu penting. Mereka pasti berpihak padaku. Karya Yunis sudah memberi kejutan besar, tapi lihat karya Temi, baru ini yang disebut menakjubkan. Hampir saja terlambat. Tami selesai di detik terakhir. Kini semua kontestan telah menyelesaikan desain. Selanjutnya, mari sambut setiap kontestan untuk mempresentasikan karya. Anak-anak menyukai keindahan sejak kecil. Jadi desainku pakai warna cerah agar menonjol di keramaian. Hasilnya sudah jelas. Yunis pasti juara pertama. Ini konsep dibalik desainku. Walaupun Tami belum memperkenalkan karyanya, tapi karyanya sangat memikat. Apa tidak terlalu dini untuk memastikan hasil? Pak Carl, Anda ahli dalam desain. Pandangan Anda unik terhadap karya. Aku terima kritik dari siapapun yang mencintai desain. Izinkan aku menjelaskan karyaku. Baik? Kami bahkan belum mulai presentasi, hasil sudah diumumkan. Langsung saja beri trofi ke Yunis. Kalian tidak tahu, aku pernah temui kontestan ini, dia tak hormati senior. Juri semua sangat berprestasi. Tami belum sukses. Sudah berani tanya juri. Tami memang bodoh. Jangan bicara begitu ke juri. Ini tidak baik untukmu. Juri hari ini meraih posisi dengan kerja keras. Mereka pernah lihat berbagai orang. Aku yakin mereka akan nilai berdasarkan kemampuan. Saat aku mulai di industri ini, banyak senior yang remehkan pendatang baru. Aku tahu rasa tak berdaya itu. Siapapun orangnya, biarkan keahlian yang bicara. Tami, tolong perkenalkan karyamu. Baik. Tema cinta ibu sangat luas. Konsep desain saya berpusat pada inklusivitas. Memakai warna gelap sebagai palet utama dengan aksen warna terang, anak-anak aktif dan penuh energi. Jadi penjahitan mengikuti prinsip ergonomis. Kami pakai unsur hewan favorit anak-anak, sulam kupu-kupu. Para guru, demikian presentasi karya saya.
Tammy. Bagus. Saya sangat suka desainmu. Konsep kasih ibu yang toleran juga luar biasa. Konsep desainnya sangat visioner, dasar-dasarmu juga sangat kuat. Tammy, boleh saya tanya, sudah berapa lama di bidang ini? Sama sekali tidak seperti pemula. Pernah buat karya lain sebelumnya? Saya suka desain sejak kecil. Sudah baca berbagai majalah fashion dan mempelajari semua karya kalian. Baru resmi masuk industri desain 2-3 tahun terakhir. Harus pura-pura dong. Jenius. Jenius di dunia desain. Tammy, saya akan ingat kamu. Dunia desain butuh kamu. Tim saya juga butuh. Zack itu jenius di bidang desain, sombong dan arogan. Dia tidak menghargai siapapun, sudah mau merekrut talenta sebelum lomba selesai. Ini bukti kemampuan Tammy, luar biasa. Jangan sampai Yunis kalah. Tidak mungkin. Walau saya suka Yunis, Tammy sangat menonjol di babak ini. Menurutku juri lebih suka karya Yunis. Yunisnya bisa menang. Kecuali Zack, juri lain akan mendukungku. Saya pasti menang. Kami akan meminta juri memberikan suara untuk pilih 3 teratas yang maju ke final. Mari undang keempat juri untuk voting. Saya sangat suka desain Yunis. Secara pribadi, Yunis, Tammy, saya juga suka padamu. Tapi suara saya untuk Yunis. Karyanya lebih sesuai dengan ekspektasi saya sebagai desainer. Yunis, masih ingat saya? Saya murid ayahmu dulu. Saya pernah menggendongmu waktu bayi. Sulit dipercaya, kini kau sudah jadi desainer yang luar biasa. Tentu aku ingat. Ayahku selalu memujimu. Katanya kau murid terbaiknya. Kau panutanku. Ini sudah tamat. Tammy akan. Aku tak mau Tammy kalah. Yunis sekolah di luar negeri. Tammy cuma amatir yang belajar otodidak. Bener-bener orang luar. Bisa sampai sejauh ini, pasti dia dapat keberuntungan besar. Benar sekali. Bu Fanny, silakan berikan suara berharga Anda. Yunis, teruslah berusaha. Suaraku untuk... Suara ini bisa tentukan nasib Tammy. Jika Bu Fanny memilih Yunis, Tammy pasti kalah. Suara ini pasti jadi milikku. Tammy, Bu Fanny beri suara berharganya ke Tammy, bukan ke anak mantan gurunya. Apapun hasilnya, aku sudah menang. Bu Fanny pendukung setia Yunis. Yang lain cuma figuran. Tapi kini ku belokkan alur cerita. Mungkin ada yang bilang aku tak tahu terima kasih. Tapi hatiku bersih. Tammy, desainmu benar-benar mengesankan. Aku tak mau bakat sepertimu terkubur. Terima kasih. Terima kasih sudah tunjukkan. Kita bisa lawan takdir. Ini 30 juta. Ambil. Putriku harus jadi juara. Yunis pasti menang. Bakatnya jauh di atasku. Guru, tak perlu khawatir. Ini hanya jaminan. Aku tak mau ada kejutan buruk. Guru, Yunis tak mau Bapak lakukan ini. Dia bisa menang dengan kemampuannya sendiri. biarkan bakat yang berbicara. Aku memilih Tammy. Imbang, menurut peraturan, Yunis dan Tammy maju ke final. Sekarang tinggal satu tempat tersisa. Kita akan pilih finalis terakhir lewat voting online. Mari lihat layar besar. Selamat kepada Semi yang lolos ke final. Terima kasih semua. 3 desainer yang masuk final adalah Yunis, Tammy, dan Semi. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita lanjut ke babak berikutnya. Durasi 2 jam, temanya kebebasan. Ada istirahat 10 menit, kita mulai segera setelahnya. Jordan. Mama hebat, Kalau aku, papa nggak keren. kamu benar-benar berbakat. Aku tahu, aku berbakat. Aku, Kompetisi akan segera dimulai. Aku harus bersiap-siap. Jangan lupa janjimu padaku kemarin. Jangan ikut campur di kompetisi ini. Ya? Jordan, aku pergi dulu. Oke,
Ayah, pantas menerimanya. Nyonya Fanny, ayahku ingin bicara denganmu. Halo guru. Fanny, sebagai ayah, aku harus merencanakan masa depan putriku. Jika dia tidak bisa mendapatkan yang diinginkannya, dia tak akan bahagia dalam hidup ini. Dan aku, sebagai ayahnya, juga tak akan bahagia. Guru, maksud Anda apa? Jika putriku tidak bisa menang di final, dia tak akan dapat kesempatan lagi di dunia desain. Nyonya Fanny, Anda tidak akan hanya diam melihatku kalah, kan? Benar. Halo Nyonya Fanny. Nyonya Fanny, kompetisi akan segera dimulai. Kalian berdua juga harus segera ke lokasi kompetisi. Mengerti. Selamat, kamu berhasil masuk final. Tapi ini mungkin akhir perjalananmu. Jangan halangi aku masuk kamar mandi. Istirahat sudah selesai, kompetisi dimulai. Di mana Temi, di mana peserta Temi? Menurut peraturan, jika peserta tidak datang dalam 10 menit, setelah kompetisi dimulai, akan dianggap mengundurkan diri. Ah, tidak punya rasa waktu sama sekali. Kemana dia pergi? Tinggal setengah menit lagi jika Temi tidak datang tepat waktu. Aku datang. Saya di sini. Maaf semuanya. Saya terlambat. Mohon maaf. Ayah, aku melihat ibu menuju kamar mandi. Dia pasti terkunci di dalam. Turun pelan-pelan. Aku pegang kamu, jangan takut. Kamu baik-baik saja? Aku baik, kamu lanjut saja, oke? Jam sekali buru-buru pergi. Sudah 2,5 jam berlalu, peserta belum menyelesaikan karyanya. Saya sudah selesai. Pola pikir ini Saya juga selesai. Masih ada 10 detik lagi. 10, 9, 8. saya juga selesai. Ya, Itu sangat menegangkan. Mari sambut peserta Tami untuk mempresentasikan karyanya. Tolong matikan lampu. Beri satu sorotan. Kebebasan tak terdefinisi. Ini perkenalan karya saya. Kupikir karya sebelumnya sudah luar biasa, tapi tak kusangka yang ini tak terkalahkan. Temi, dalam waktu singkat, kau sudah membuat karya yang orang lain tak akan selesaikan seumur hidup. Kau yang terhebat, desainer terbaik. konsep karya saya. Peserta ini sangat gugup sampai menangis. Mari para hakim mulai voting. Temi, Hanlin. Ten, Carl, giliran Anda. Ten, Carl memilih Yunis. Ten, Fanny, silakan beri suara. Jika Anda memilih Yunis, kami akan aktifkan tamu misterius yang akan beri suara penentu.
Ibu Fani, silakan berikan suara Anda. Ibu Fani, Sebelum memilih, saya ingin mengatakan sesuatu dulu. Sebelum kompetisi dimulai, saya menerima telepon dari Ten Ethan ayah Yunis. Mentor saya menelepon. Dia meminta saya memastikan Yunis menjuarai kompetisi. Ibu Fani, maksud Anda apa? Saya merekam panggilan itu. Jika tidak percaya, bisa saya putar sekarang. Desain harus autentik. Jadi saya yakin Temi juara sejati. Suara ini untuk Temi. Wah, Walau saya suka Yunis, Temi unggul di kompetisi ini. Semua bisa lihat itu, karya Tami benar-benar unik. Yang memilih Yunis bisa dibilang yang paham akan paham. saya ingin memilih Temi. Salah tulis nama. Kira Hans akan melanggar skenario dan memilih saya, tapi tak disangka yang melanggar skenario justru Ibu Fani. Temi selamat ya. Temi, Mama cantik sekali. Teman TK semua iri padaku. Bukannya harus kembali ke rumah ayahmu, dia telepon lagi. Aku mau tinggal dengan ibu. Ibu baik, ayah jahat. Kamu yang cari ayahmu, sekarang jangan menyesal. Aku sedang mengerjakan PR. Jangan ganggu aku. Jordan, kau sengaja menghindar dari mengunjungi ayahmu? Halo, Hans. Jemput anakmu. Halo? Hei. Siapa itu? Ini aku. Apa yang kau lakukan? Jordan tak mau tinggal denganku. Untuk mempererat hubungan ayah anak, aku akan pindah ke sini untuk bersamanya. Apa? CEO, barang-barang Anda sudah saya antar. Saya pergi dulu. Hei, aku tidak setuju dengan ini. Aku tahu kau tak suka padaku. Tapi Jordan hanya ingin bersamamu. Aku tak bisa memaksanya tinggal di tempatku. Jadi kupikir aku akan tinggal di sini. Setelah hubungan kami membaik, aku akan pergi. Tak apa. Aku akan pergi sekarang. Aku tak akan mengganggumu lagi. Tunggu. Dulu aku banyak salah paham padamu. Aku sombong. Wajar jika kau tak suka padaku. Kau bisa tinggal. Aku baru bergabung di perusahaan Zack. Aku akan sibuk bekerja. Kau bisa tinggal untuk menjaga Jordan. Baik. Aku tahu itu Jordan yang melakukan hal itu malam itu. Itu bukan salahmu. Maafkan aku. Aku sombong, kepala batu, dan sok benar. Aku berprasangka buruk. Mari tidak membahas masa lalu lagi. Mari kita mulai baru. Hei, bukankah engkau baru masuk perusahaan Zack? Hari pertamamu besok, biar aku antar kau. Tak perlu. Ayah, sedang mikir apa? Apa yang kau taruh di susu kemarin? Mau coba pil tonik lagi? Ayah,
mau bunuh diri. Kau mau ayah dan ibu bersatu selamanya? Jadi mau atau tidak? Ayah, ibu sudah tidak mau lagi denganmu. Tak peduli apa yang kau mau. Dua proposal yang kamu berikan padaku sama-sama bagus. Menurutku, kita bisa coba produksi kedua versi. Baiklah, aku akan kembali dan mengerjakannya. Tammy, kamu sangat berbakat. Aku belum pernah melihat desainer seberbakat kamu. Kamu terlalu memujiku. Masih banyak yang harus kupelajari darimu. Kamu ada waktu nanti, aku ingin mentraktirmu makan. Kita bisa bahas proposal desain lebih detail. Boleh, aku juga ada beberapa hal ingin kutanyakan. Ayo pergi. Eunice menuduhmu sebagai perusak rumah tangga. Bagaimana kamu menjelaskan pisahkan dia dan Hans? Apa yang harus dijelaskan? Eunice dan Hans pacar sejak kecil. Tammy merayu Hans untuk naik jabatan. Dia bahkan punya anak haram dengannya. Keterlaluan, dia berani menyebut diri desainer single tangguh. Sebenarnya, kau hanya orang yang mau lakukan hal memalukan untuk menaiki jabatan. Aku tak punya hubungan dengan Eunice. Tammy juga bukan perusak rumah tangga. Tammy bukan perusak rumah tangga. Kalau begitu siapa dia? Bukankah dia anak harammu dan Tammy, anak haram yang lahir tanpa nama jelas atau status? Anak haram tanpa status resmi atau nama... Ibu bukan perusak rumah tangga. Kamu yang merusak rumah tangga. Hans, katakan siapa dia? Dia terdaftar di kakak, siapa? Kamu yang bikin masalah, kamu yang selesaikan. Jajah, aku dan Jordan. Serahkan Jordan padaku. Ini terakhir kukatakan. Beri aku Jordan. Jelaskan asal-usul anak ini. Katakan silakan. Tammy membiusmu, lalu melahirkannya diam-diam. Kamu tak mau punya anak ini? Tammy bukan perusak rumah tangga. Jordan bukan anak haram. Kita berdua tak ada hubungan apa-apa. Kalau tak kau kunci Tammy di kamar mandi saat lomba dulu, aku bahkan takkan kenalmu, Nona Eunice. Tidak, tak mungkin. Aku suka kamu sejak kecil. Keluarga kita selevel. Bagaimana bisa tak kau perhatikan? Kamu suka aku, lalu aku harus membalas. Nona Eunice, periksakan otakmu. Akan kulihat siapa berani mengganggunya. Silakan. Nona Eunice, Tuan George saja tak kenalmu, mengapa memfitnahnya? Mau memanfaatkan kami? Kamu bilang, Tammy perusak rumah tangga. Katakan kau dan Hans teman kecil. Ternyata semua bohong. Demi lomba itu, kau kunci Tammy di kamar mandi. Kukira kau bunga putih polos, ternyata teratai berhati hitam. Benar. Kamu baik-baik? Tadi dia sakiti kamu? Ada luka? Jordan ketakutan? Kita harus bawa dia pulang. Kau kunci Tammy di kamar mandi. Belum juga kucari. Kau malah datang sendiri. Keluarga John suka tindas orang. Mari kita beri mereka merasakan ditindas kekuasaan. Mulai hari ini, tak ingin dengar apapun tentang keluarga John. Eunice, apa maksud tindakan bodohmu? Suruh jaga Hans, bukan bikin dia marah. Perusahaan kakakmu kekurangan dana, hampir bangkrut. Cepat pulang. Jahat, sungguh jahat. Teratai hitam, perempuan licik ini bohongi kita. Tak bisa dipercaya. Posisi Tammy itu seharusnya milikku. Mengapa? Di mana salahnya? Tammy, Maaf Tuan Zack, saya akan lembur untuk proyek. Rencana revisi akan siap, jadi tak bisa makan malam bersama. tak apa, kirim nanti saja. Baiklah, kami pergi dulu. Hei Tammy, apa kamu sudah menikah? Tuan Zack, Anda salah paham. Kami sudah menikah. Sejak kapan kita sudah menikah? Atau ingin orang tahu Jordan anak di luar nikah? Terima kasih Tuan Zack selalu mendukung Tammy di kantor. Tapi saya harap Anda tak kontak Tammy diam-diam. Bisa timbulkan rasa iri pada dia dan memicu gosip. Hahaha. Ayo pergi. Oh, baiklah.
sudah menikah ya, sepertinya bukan takdirku. Aku tak mau jadi anak haram. Kamu bukan anak di luar nikah. Aku baca di buku, anak haram adalah saat orang tua punya anak tanpa nikah. Kalian melahirkanku tanpa menikah. Jadi aku anak haram. Seharusnya tak kubiarkan kamu baca banyak. Ayo ke kantor catatan sipil Ngapain ke catatan sipil? untuk menikah. Aku ingin memberi Jordan keluarga yang utuh. Tak akan kubiarkan ada yang sebut dia haram. Aku bisa menikah, tapi tak mau nikah hanya untuk orang lain. Aku ibu Jordan, tapi juga punya kehidupan sendiri. Hans, pernikahan harus antara dua orang yang saling mencintai. Tak ada cinta di antara kita. Tak ada cinta, Jordan, maafkan ibu. Ibu tak bisa mengorbankan diri karenamu. ikuti Tami. Tak perlu korbankan dirimu. Asal ibu mencintaiku, itu cukup. Masuk mobil, aku akan mengantarmu. Jika kau rindu Jordan, selalu boleh kembali dan tinggal. Aku ingin menikahimu. Bukan karena Jordan, itu hanya alasan saja. Temi, aku menyukaimu. Aku terlalu sombong selama ini. Lupa untuk rendah hati. Apa katamu? Entah kapan mulainya. Tapi aku terus jadikan Jordan alasan untuk mendekatimu. Hari ini, kau ingatkan aku. Kau punya identitas sendiri. Bukan hanya ibu seseorang. Kau berhak menentukan pilihanmu. Ayah benar. Semua terlihat berbeda sekarang. Kapan semua mulai berubah? Jangan bilang ayahmu balik lagi. Kenapa kau kembali lagi? Aku masih ingin mencoba lagi. Berikan kita kesempatan untuk memulai kembali. Baiklah, Keluarga George akan mengadakan makan malam. Keluarga besok bawa Jordan juga. makan malam keluarga George. Tammy dipermalukan keluarga George. Hans diam saja. Tapi sekarang semuanya berbeda, kan? Setidaknya Hans sudah bukan seperti cerita aslinya lagi. Tentu. Serahkan Jordan padaku, kau bisa pergi sekarang. Inikah cara Hans menyuruhmu menyambutku? Mau kakakku menyambutmu? Kau ini sampah macam apa? Cheryl paling memandang rendah. Dia penggemar Eunice. Memikirkan keponakanku, berbagi darah denganmu, bikin muak. Sampah rendahan, mengotori garis darah keluarga. Ibu, ini siapa? Aku bibimu. Jordan panggil dia Bibi. Ini semua salahmu. Kau ajari keponakanku jadi kasar. Jordan, ibu akan bertindak sekarang. Tutup telingamu agar tak terganggu. Jordan akan didaftarkan di bawah keluarga George, tapi kau takkan masuk keluarga George. Beraninya kau pukul aku. Apa kau gila? Dulu, untuk membantu Eunice beri obat Hans, kau malah melukai kami tanpa sengaja. Masih berani bicara status? Tammy mungkin lemah, tapi dia juga punya harga diri. Itu semua karena Cheryl. Jika bukan karena Cheryl, Tammy takkan punya anak Hans. Dia takkan menderita begini. Bagaimana dong kau tahu? Tentu aku tahu. Hans masih tak tahu. Kaulah yang membiusnya. Jika kau berani ceritakan ini, kau takkan masuk keluarga kami, kau tahu. Keluargamu darah bangsawan. Aku desainer top, gaji jutaan dolar, terkenal dan sukses, hidup nyaman. Siapa mau masuk keluargamu? Kalau tak mau nampaknya, kenapa nempel ke kakakku? Salah, kakakmu yang nempel padaku. Tak mungkin, kamu... Benar.
Aku yang mengejarnya. Dia tak pernah melirikku. Ayah, Kakak si Jalang itu memukul kau. Kakak kau bela si Jalang itu kak. Kau Namanya Temi. Kau terus panggil dia Jalang. Kemana sopan santunmu? bukankah kau selalu membencinya? Tak ingin dia menikah masuk keluarga kita. Mengapa bantu dia? Karena aku pernah sebodoh dirimu. Sok suci. Tami mungkin ibu kandung Jordan, tapi dia bukan keluarga George. Bagaimana kau berlagak sebagai ipar, lalu menghinanya seperti ini? Kamu Baru hari ini aku sadar kejadian 6 tahun lalu itu kaulah korban sebenarnya. Keluarga kamilah yang berhutang. Semua sudah berlalu, jangan dibahas lagi. CEO, Nyonya sudah tiba. Siapkan semuanya, lanjutkan sesuai rencana. Rencana apa? Mengapa kau panggil aku hari ini? Sebentar lagi kau tahu. Nenek sudah kembali. Bagus. Dengan nenek di sini, kau tak akan dibiarkan lolos. Kau Tami, Nek, dia Temi. Nek, lihat wajahku. Temi yang melakukan ini. Nenek harus membelaku. Nenek, kenapa nenek memukul saya? Yang salah itu Temi. diam. Dulu kau membius saudaramu sendiri, lalu mengambil keperawanan Tami. Bertahun-tahun dia membesarkan anak sendirian. Seluruh keluarga George berhutang budi pada Tami. Nah, keluarga George sudah sangat merugikanmu. Aku tahu, mengatakan ini sekarang takkan mengubah apapun, tapi aku tetap berharap bisa menebusnya. Nenek yang dulu membenci Tami dalam cerita, kok sekarang baik sekali? Apa karena aku mengubah takdirku, alur ceritanya juga berubah? Temi, aku fansmu sejak dulu, tahu. Dulu waktu muda, aku ingin jadi desainer. Aku sangat mencintai desain, tapi aku tak punya bakat. Untuk itu, akhirnya aku menyerah. Tak kusangka di usia semudah ini, kau bisa meraih segini banyak. Aku sangat mengagumimu dari lubuk hati. Tapi kesuksesan ini belum cukup. Targetku adalah go international. Aku mengundang Tami dan Jordan hari ini untuk memberitahu seluruh keluarga George. Meski Temi bukan istriku, mulai sekarang aku takkan izinkan siapapun menyakitinya. Termasuk kamu. Mengerti? Tante, ayah sedang bicara padamu. Wah, cicitku yang manis. Biar nenek perhatikan baik-baik. Nenek, anak yang baik sekali. Jadi sikap Hans lah yang menentukan perlakuan pada Tammy di keluarga George. Masih ada urusan lain? Jika tidak, saya mau pergi. Ada satu hal. Aku ingin menikahimu. Bukan karena Jordan, tapi karena dirimu. Ya, Hans memang tidak punya pengalaman dengan perempuan. Dia tak bisa menanganinya dengan baik. Kalau ada hal yang tak berkenan, langsung katakan. Aku tak mau dia jadi kakak ipar. Pendapatmu tak penting bagiku. Pernikahan bukan hal paling penting dalam hidupku. Aku punya pekerjaan yang kusuka dan orang yang kucintai. Hidupku sudah lengkap. Kamu benar-benar menolaknya. Dia berhak menyukaiku. Aku punya hak untuk menolak. Seperti kamu tak mau menerimaku sebagai kakak ipar. Tapi aku tak pernah menganggap menikah ke keluarga kalian sebagai kehormatan hidupku. Karena kehormatanku ada di tanganku. Ayo pergi. Kamu berhak menolakku. Aku berhak untuk pantang menyerah. Mari kita apresiasi karya Tami Radiance yang memenangkan penghargaan terpopuler dan desain terbaik. Dia juga telah melangkah ke panggung internasional. Mari kita beri dia tepuk tangan meriah.
Tami, nikahlah denganku. Nikahi dia. Aku belum siap. Teruslah mencoba. Hans George terus bekerja keras. Ibu, tunggu aku. Apa masalahnya jika dulu aku pecundang? Aku akan tetap menciptakan jalanku sendiri.